Baik, Bapak-Bapak, mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kami datang bersyukur dan merendahkan diri di hadapan-Mu, ya Allah, ya Bapa kami yang terima kasih buat waktu dan kesempatan di mana kami boleh berfellowship, bahkan memuji, menyembah Tuhan, dan mendengar kebenaran firman-Mu. Hari ini kami ingin dilawat dan diberkati Tuhan. Urapi setiap kami, baik hamba-Mu dan juga setiap kami pria-Mu yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar firman-Mu menjadi rema, menguatkan, meneguhkan, bahkan membawa pemulihan dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kuduskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Saya bersyukur sekali pada sore hari ini boleh diberi kesempatan untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya dalam situasi di tengah pandemi COVID yang masih belum mereda, lewat kebenaran firman Tuhan ini kita akan dikuatkan dan diteguhkan. Saya rindu Bapak-Bapak, hari ini mari kita sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ini firman Tuhan sangat panjang, sampai 25, tapi nanti saya akan singkat, dan saya akan mengambil satu kesimpulan dari maksud firman Tuhan ini dengan dikaitkan dalam situasi yang sekarang ini sedang terjadi. Baik Bapak, saudara-saudara sekalian, kalau memang sudah ada dalam Alkitab, Bapak-Bapak boleh sama-sama dibuka, 1 Samuel 30, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, firman Tuhan kita berjudul hari ini, menjadi pria yang kuat di tengah kegagalan. Ya, supaya bangkit dari from zero to hero. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan. Ayat yang pertama katakan begini, Samuel 30, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai di kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu sampai mereka tidak kuat lagi. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi dan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sedemikian jauh ayat firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca firman Tuhan tentang Ziklag, Ziklag ini adalah sebenarnya kota yang diwariskan kepada bangsa Israel, khususnya suku Yehuda. Namun karena suku Yehuda sudah begitu besar, warisan yang diberikan Yosua, termasuk kota Ziklag. Tetapi ada suku dari Bani Simeon yang belum mendapatkannya, dan akhirnya diberikan kepada suku Bani Simeon. Namun karena Simeon sendiri tidak mengurus kota Ziklag, dan akhirnya kota Ziklag dibiarkan, dan akhirnya dikuasai oleh orang Filistin. Nah, ketika Daud dalam pelariannya sedang dikejar oleh Saul,
dan dia akhirnya pergi ke negeri Filistin daripada dia dikejar-kejar oleh mertuanya. Coba tanya kiri kanan di sini, ada nggak pria yang suka dikejar sama mertuanya? Tidak ada ya, puji Tuhan. Kalau ada, hari ini kita belajar supaya ada pemulihan. Dan akhirnya Daud hijrah ke negeri Filistin dan meminta kota untuk didiami bersama para pengikutnya. Dan akhirnya dengan tujuan atau maksud, ada hidden agenda dari Raja Akhis, Daud dan para pengikutnya mau dijadikan tentara yang ikut berperang melawan bangsa Israel. Dan akhirnya ketika itu Daud memutuskan bersama-sama para pengikutnya untuk berperang, dan akhirnya tidak jadi, karena diketahui Daud adalah orang Israel yang telah pernah dan mengalahkan Goliat. Akhirnya Daud pulang ke kota Ziklag. Nah, disinilah mulai timbul permasalahan. Ketika dia sampai bersama para pengikutnya di kota Ziklag, ternyata kota Ziklag sudah dibakar habis oleh musuh bangsa Amalek. Bukan hanya dibakar habis, tapi harta dan seluruh istri dan anak-anak laki-laki dan perempuan dijadikan tawanan oleh mereka. Nah, dalam situasi seperti ini mereka sangat terjepit, bahkan seluruh rakyat menangis, bahkan sampai menangis tidak keluar suara, kira-kira seperti itu. Kita bayangkan bagaimana, saudaraku, kalau dalam situasi itu seluruh istri dan juga anak-anak mereka tidak ada, bahkan harta benda pun lenyap, dibawa oleh musuh menjadi tawanan. Dan semua rakyat menyalahkan Daud sebagai pemimpin. Jadi sungguh-sungguh seorang pemimpin Daud, seorang pria, mengalami tekanan atau intimidasi yang sangat kuat dari para pengikutnya. Karena apa? Para pengikutnya menyalahkan Daud, bahkan mau melempari Daud dengan batu. Artinya Daud mau dibunuh. Bukan hanya itu saja, Daud punya historikal bahwa dia juga dikejar-kejar oleh mertuanya Saul. Bahkan dia juga harus berhadapan dengan bangsa Amalek dari pihak luar. Pihak dalam seluruh rakyat menolak dia kepemimpinannya. Dan sampai akhirnya Daud mengambil satu keputusan. Dia mencari Tuhan dengan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebenarnya kita mau belajar apa dari kisah Ziklag ini? Ziklag artinya adalah kota yang tertolak. Lewat Ziklag sesungguhnya adalah kota yang dipercayakan oleh Daud dan ditinggali oleh keluarganya dan pengikutnya. Tetapi karena satu dan lain hal, pada zaman itu, setiap pria atau setiap laki-laki, kalau dia mau mendapat hasil jarahan, mereka harus berperang. Dan akhirnya semua pria pada waktu itu berperang. Sampai akhirnya tidak ada lagi yang menjaga bahkan seluruh isi kota Ziklag, yaitu harta benda dan juga istri dan juga anak-anak mereka. Nah, sebenarnya bapak-bapak, pria-prianya Allah, hari ini kita mau belajar. Tuhan mengingatkan supaya kita sebagai pria jangan melupakan atau mengabaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Amin. Yaitu sebagai penjaga. Ini poin yang pertama yang disampaikan kepada kita hari ini untuk kita bahas lebih jauh. Poin yang kedua adalah dalam situasi keterpurukan dan kegagalan, bagaimana kita bisa bangkit dengan meresponi hal yang baik dan positif. Sehingga akhirnya kita boleh mengalami pemulihan dan kemenangan. Dan hal yang ketiga, kita mau belajar bagaimana sebagai seorang pria, ketaatan akan firman Tuhan itu dasar dalam menghadapi persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Nah, saudara-saudara, ikan yang hidup harus melawan arus. Hanya ikan yang mati yang akan ikut arus. Betul? Coba tanya kiri kanan, depan belakang, atas bawah.
kita masih hidup kan? Kalau kita masih hidup, artinya kita harus berjuang melawan situasi dan kondisi yang ada. Kita harus menghadapi situasi terburuk sekalipun yang Tuhan izinkan terjadi bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Nah, poin yang pertama hari ini kita belajar bagaimana seorang pria diingatkan ada fungsi sebagai penjaga apa yang Tuhan telah percayakan kepada saudara dan saya. Seperti halnya Daud, Tuhan percayakan istri dan juga anak-anak, bahkan kota, seluruh harta benda di kota Ziklag. Tetapi akhirnya mereka mengabaikan karena sesuatu hal, mereka tinggalkan dan mereka tidak jaga. Sehingga akhirnya kota Ziklag terbakar habis, harta bendanya dibawa, dirampas, istri dan juga anak-anaknya menjadi tawanan. Nah, sadarkah kita sebagai pria bahwa Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita? Dalam sesi yang pertama, dalam modul 1 maksud saya, dalam camp pria sejati, kita diajar tentang tanggung jawab seorang pria. Tanggung jawab terhadap dosanya sendiri, itu yang pertama. Lalu tanggung jawab yang kedua adalah tanggung jawab sebagai imam atau guard. Tanggung jawab yang ketiga sebagai penuntun, guide. Dan tanggung jawab yang keempat adalah sebagai pemimpin atau raja yang menjadi pelindung dan menjadi penyedia. Saya tidak akan membahas soal tanggung jawab secara detail, tetapi firman Tuhan hari ini bukan secara kebetulan. Tuhan mengingatkan lewat peristiwa Daud supaya kita aware dalam situasi kondisi pandemi COVID yang belum mereda. Jangan sampai kita kehilangan apa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya sebagai orang-orang yang dipercayakan sebagai apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga akhirnya tertawan oleh si jahat. Dan yang menjadi korban adalah keluarga kita, istri dan juga anak-anak kita. Ada berapa banyak pria-pria karena kesibukannya, dia lupa akan tanggung jawab. Dia bilangnya sih dari pagi sampai sore BP7. Berangkat pagi-pagi, pulang petang-petang. Ya, penghasilan pas-pasan. Tambah lagi 2P, pinggang pegal-pegal. Ya, bilangnya kerja mencari nafkah buat istri. Tetapi akhirnya lupa akan tanggung jawab sebagai imam atau sebagai guard yang menjaga keluarganya. Nah, bagaimana seorang pria bisa menjaga keluarganya dengan baik, menjaga kondisinya dengan baik, bahkan apa yang Tuhan percayakan kepada dirinya untuk dijaga supaya terpelihara baik. Saya mengingatkan kepada kita semua hari ini bahwa tugas kita sebagai guard atau penjaga ada 3. Yang pertama, kita menjaga dengan doa. Yang kedua, kita mendengarkan. Dan yang ketiga, melayani. Inilah fungsi imam, tanggung jawab imam yang harus kita lakukan untuk menjaga. Supaya apa yang Tuhan percayakan kepada tidak hilang ditawan oleh musuh. Kegagalan dalam rumah tangga, kegagalan dalam pekerjaan, seringkali terjadi karena kita tidak menjaganya. Kadang-kala istri dan anak-anak kita menjadi korban karena kita tidak menjaga dengan baik. Berapa banyak pria-pria yang terlambat mengambil satu keputusan untuk berubah setelah keluarganya mengalami istri dan anak-anaknya menjadi korban atau menjadi tawanan si jahat. Dan akhirnya keluarga ini menjadi berantakan. Oleh karenanya, melewat peristiwa Ziklag ini, saudara-saudaraku, mari kita belajar sekaligus kita diingatkan, kita kembali melaksanakan fungsi kita sebagai penjaga.
Jangan sampai istri dan anak-anak menjadi tertawan oleh musuh, oleh si jahat. Anak kita tidak memiliki masa depan yang baik, hancur, pergaulannya menjadi buruk, karena kita tidak memberikan waktu yang terbaik buat mereka. Kehadiran kita hanya sekedar di tengah-tengah keluarga. Bahkan kita tidak pernah berdoa buat keluarga kita, istri kita, anak-anak, bahkan seluruh tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita tidak pernah aware kepada mereka. Bahkan kita tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Saya percaya hari ini, siapapun kita sebagai pria, kita sebagai suami, sebagai kepala dalam rumah tangga, sebagai pemimpin perusahaan, sebagai pemimpin dalam satu organisasi, atau dalam pelayanan gereja sebagai gembala. Mari kita aware. Kita harus berjaga-jaga. Dan jangan sampai terabaikan. Orang-orang yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, khususnya keluarga kita. Khususnya orang-orang terdekat kita. Khususnya jemaat gembalaan kita. Jangan sampai mereka tertawan oleh si jahat. Oleh karenanya mari kita ambil satu keputusan bahwa tugas dan tanggung jawab kita sebagai guard, sebagai penjaga buat mereka, kita lakukan dengan baik. Tidak ada alasan kalau kita tidak bisa menjaga mereka. Yang ada adalah karena kita mengabaikannya. Kita lupa tugas dan tanggung jawab. Nah, sebagai pria sejatinya Allah, kita sudah diajar dan dididik lewat kebenaran firman Tuhan. Bahkan camp pria sejati modul pertama, Tuhan mengajarkan saudara dan saya untuk memiliki tanggung jawab fungsi imam di dalam keluarga. Amin. Nah, hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, saudaraku, ketika Ziklag terbakar habis, istrinya menjadi tertawan dan anak-anaknya pun menjadi tawanan musuh. Mereka mengalami kepedihan yang sangat sedih sekali, bahkan sampai tidak keluar suaranya. Ini sangat mendalam duka cita mereka. Dalam situasi seperti ini, respon yang diberikan oleh pria itu berbeda. Respon yang pertama adalah kadangkala kita seringkali dalam situasi panik, dalam situasi pergumulan yang hebat, dalam situasi kegagalan yang terpurukan, seringkali pria banyak mengambil keputusan untuk diam. Kadangkala diam itu emas, tapi kadangkala juga kuning belaka. 1, 2, 3. Betul ya? Diam itu nggak selamanya emas. Tapi sebenarnya itu adalah pelarian karena pria ini tidak bisa mengambil keputusan untuk mencari jalan keluar. Masa bodoh dan tidak peduli. Respon yang kedua, kadangkala pria seringkali dalam situasi terpuruk, dalam gagal, dia menyalahkan orang lain. Lempar tanggung jawab. Menyalahkan istri dan juga anak-anak, bahkan juga menyalahkan pemimpinnya. Seperti para penggaut, para pria-pria yang berperang ketika dia kembali ke tanah Ziklag. Dalam situasi yang sama-sama menderita. Tapi dia menyalahkan Daud sebagai pemimpin. Seberapa banyak di antara kita sebagai pria-prianya Allah. Seringkali ketika ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan yang kita alami, kita tidak berkata, ini salahnya saya, ini tanggung jawab saya, tetapi kita mencari, kita salahkan orang lain. Bahkan seringkali banyak di antara kita menyalahkan keluarga kita, bahkan gembala kita, para pemimpin kita. Oh, gara-gara dia,
maka terjadi seperti ini. Saudara-saudara, hari ini kita diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam situasi terpuruk apapun, dalam situasi kegagalan yang kita alami, mari ambil sikap atau respon yang benar. Kita tidak menyalahkan orang lain. Kita juga tidak diam atau masa bodoh. Tetapi mari kita mengambil satu keputusan. Yang setuju katakan amin. Tidak menyalahkan orang lain, tidak diam masa bodoh. Seperti para pengikut Daud. Dia menyalahkan Daud, bahkan mau melempari Daud dengan batu. Artinya dia mau membunuh Daud. Nah, beda dengan sikap Daud sebagai pria. Sekalipun sama-sama mengalami persoalan, penderitaan, dan pergumulan yang sama. Bahkan beban Daud lebih berat daripada para pengikut. Daud sebagai pemimpin, sebagai pria, dia mengambil satu keputusan yang benar. Respon yang benar. Yaitu di ayat yang ke-6 dikatakan, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Poin yang kedua yang sangat penting yang harus kita ingat dan pelajari. Saudara-saudaraku, saya percaya di tengah persoalan dan pergumulan apa yang kita hadapi sekarang ini dalam situasi pandemi COVID yang belum mereda. Mungkin kita mengalami hal yang namanya kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, kehilangan, mungkin ada anggota keluarga kita yang kita kasihi, kehilangan penghasilan, dan yang terutama kehilangan damai sejahtera karena kekhawatiran dan ketakutan. Saya mau yakinkan pada sore hari ini, apapun masalah, persoalan, dan pergumulan yang kita hadapi, yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak lepas dari kontrol Allah. Roma 8 ayat 28 katakan, Baru bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya yang mengasihi. Oleh karenanya kita juga percaya bahwa Allah tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk. Allah tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat, yang jelek dalam hidup saudara dan saya. Yeremia 29 ayat 11 katakan bahwa aku ini mengetahui apa rancanganku padamu. Yang damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan kebaikan, yang memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Oleh karenanya kita harus pastikan dan mengenal Allah kita. Bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, yang tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk. Kalaupun itu terjadi dalam hidup saudara dan saya sebagai orang percaya, saya mau yakinkan hari ini bahwa itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Ketika kita dicobai, Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan akan memberi kekuatan dan jalan keluar. Sehingga kita cakap menanggungnya. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Karena ada kuasa Tuhan yang kuat, yang bekerja dalam diri kita. Amin. Oleh karenanya ketika kita menghadapi persoalan dan pergumulan yang ada, mari kita menguat percayaan kita kepada Allah kita. Allah yang sudah datang ke dalam dunia ini, yang menjadi manusia, yaitu Kristus Yesus. Bahkan telah menyerahkan dirinya di atas kayu salib, mati tergantung di atas bumi di bawah langit. Dengan tangan dan kaki yang berlubang paku, dengan lambung yang tertikam, dengan mahkota duri di kepala. Dia menyerahkan diri, itu bukti kasihnya dia kepada kita. Allah akan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Masalahnya seberapa jauh kita mengenal Allah kita, bahwa dia sanggup untuk menolong kita. Pengenalan akan Tuhan dengan benar membuat kita mengerti siapa Allah kita yang kita percaya. Saudaraku, bagaimana caranya kita bisa menguatkan kepercayaan kita kepada Allah kita? Mari saya akan ajak saudara-saudara membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-25.
Mazmur pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-14. Dikatakan di sana bahwa Allah bergaul karib pada orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sekali lagi, bagaimana kita bisa menguatkan kepercayaan kita? Itu pengenalan kita dengan Tuhan. Yaitu sejauh mana kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya bersyukur pada sore hari ini kita ada dalam komunitas yang benar. Bahkan setiap pagi, saudaraku, alumni Strongman dan alumni Pria Sejati berkumpul setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan bukan itu saja, gereja-gereja, bahkan persekutuan atau ministry-ministry yang ada, membangun hubungan dengan setiap hari. Oleh karenanya penting sekali kita memiliki hati yang dekat dengan Tuhan. Menguatkan kepercayaan kepada Allah kita dengan cara membangun hubungan atau relasi yang baik dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, saya percaya Tuhan senang dan Dia mau bergaul dengan saudara dan saya. Dikatakan hati yang takut Tuhan. Saya melihatnya begini, saudaraku. Hati yang takut akan Tuhan bukan seperti kita melihat hantu atau kita melakukan kesalahan atau berdosa lalu kita takut kepada Tuhan karena takut dihukum. Saya selalu menganalogikannya ketika saya berpergian keluar kota, saudaraku, atau dalam kesendirian. Seringkali ada banyak godaan datang kepada kita. Pria biasanya jatuh dalam pandangan mata, betul? Dari mata turun ke hati. Lalu ketika hati yang sudah dibuahi itu dilakukan, maka timbullah dosa. Pria bisa kuat menghadapi dosa perselingkuhan. Saya kenapa bisa melakukan itu? Karena apa? Bukan karena saya takut dengan istri saya, ketahuan. Wah, nanti istri saya tahu saya nanti istri saya marah dan dia akan menghukum saya. Makanya saya tidak melakukan perselingkuhan. Bukan itu yang menjadi alasan utama bagi saya. Saya takut dengan istri saya bukan karena saya takut karena dia marah kepada saya. Tapi karena saya mengasihi istri saya, sehingga akhirnya saya harus menjaga kekudusan hubungan saya dengan istri saya. Sehingga akhirnya keputusan untuk melakukan perselingkuhan itu tidak akan saya lakukan. Nah, saya percaya juga ketika kita berbicara tentang takut akan Tuhan, bukan karena kita takut karena Tuhan akan marah kepada kita, tetapi kita lebih menghormati kehadiran Dia dengan menjaga kekudusan karena kita mengasihi Tuhan Allah kita. Amin, saudara. Oleh karenanya penting sekali kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, pasti dia menjaga kekudusan dalam hidupnya. Dan memiliki hati yang mengasihi kepada Allah-Nya. Nah, bagaimana kita bisa kuat? Mari kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, maka janji firman Tuhan, perjanjiannya diberitahukan kepada kita. Sama halnya seperti Daud. Ketika Daud mengalami kegagalan, semua orang menyalahkan Daud dengan berespon negatif. Tidak ada solusi yang dilakukan. Tetapi beda dengan Daud, sekalipun dia mengalami hal yang berat, dia mengambil satu keputusan untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan dengan menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Lalu dia bertanya kepada Tuhan,
Haruskah aku kejar musuh yang telah merampas dan membakar kota Siklag? Lalu firman Tuhan katakan, kejarlah, maka engkau akan mendapatkan kembali. Apa yang hilang, engkau akan kembali memilikinya. Saudaraku, saya percaya dalam situasi yang sangat tidak mendukung, terpuruk dalam kegagalan, ketika kita bergaul kepada Tuhan, memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka janji firman Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat kepada saudara dan saya. Harus kita lakukan apa yang harus kita kerjakan. Dan perjanjiannya lewat kebenaran firman-Nya pasti akan diberitakan pada saudara dan saya. Pasti Tuhan akan memberitahu kepada saudara bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus mengambil satu keputusan. Oleh karenanya mari kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dalam Mazmur 91, saudaraku, ayat yang ke-14 katakan, ayat yang dulu, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Bayangkan saudara, orang yang bernaung dalam lindungan yang maha tinggi. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, artinya secret place, tempat rahasia, tempat yang tersembunyi. Kalau saudara dan saya memiliki satu rumah, ada tempat yang rahasia. Saya percaya tempat itu akan dijadikan tempat persembunyian kita. Yang menurut kita akan merasa aman ketika kita ada dalam tempat rahasia. Atau ada barang yang berharga dalam rumah kita. Kita tahu di tempat yang tersembunyi yang hanya kita sendiri yang tahu. Maka barang itu akan aman dalam rumah kita. Sama halnya ketika orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kudus. Artinya, dia ada dalam tempat yang rahasia, yang menjadi tempat perlindungan. Nah, ayat yang ke-14 katakan, sungguh hatinya yang melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saya percaya saudaraku, ketika kita mengambil keputusan untuk menguatkan hati kita kepada Tuhan, maka ada jalan keluar dan kelepasan. Dan bukan hanya itu saja, ada perlindungan yang Tuhan beri. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, maka perjanjiannya akan diberitahukan kepada kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana akhir-akhir ini dalam situasi pandemi COVID? Kalau dulu kita sibuk kerjaan seolah kita tidak ada waktu untuk membangun fellowship yang baik dengan Tuhan kita. Sekarang beda situasinya. Bahkan lebih daripada 24 jam Tuhan berikan kepada kita. Waktu yang terbaik. Kalau dulu kita kerja satu hari penuh sehingga tidak ada waktu. Tapi sekarang Tuhan izinkan waktu itu sepenuhnya WFH di rumah. Bagaimana dengan pergaulan kita? Pergaulan yang baik tentunya akan membuat kita menjadi kuat. Kalau kita bergaul dengan komunitas yang tidak membangun, akan berdampak negatif. Atau sebaliknya, kalau pergaulan kita setiap hari kita bangun dengan persekutuan dengan Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari, maka saya percaya janjinya diberitahukan kepada kita. Kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita membangun pergaulan kita setiap hari, bangun tidur sudah kita baca WA, kita baca hari ini COVID, wah bertambah banyak, wah yang meninggal, wah yang sakit, si A, si B, membuat kita hati menjadi getir, takut, dan khawatir. Tapi kalau kita bergaul dengan Tuhan, saya percaya
ada kekuatan sejahtera, ada penghiburan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Oleh karenanya mari kita kuatkan hati kita ketika kita menghadapi persoalan dan pergumulan dalam hidup ini. Jangan pernah ragu. Jangan pernah andalkan kekuatan diri kita sebagai manusia. Akuilah Dia sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Dalam segala laku kita, maka Dia akan meluruskan jalan kita. Jangan pernah kita bersandar pada kekuatan kita sebagai manusia. Kekuatan kita manusia terbatas. Tapi mari kita bersandar kepada Dia, Tuhan yang tidak terbatas, yang memberi kekuatan dan jalan keluar saat kita dicoba. Hal yang ketiga, saudaraku, ketika Daud bertanya kepada Tuhan, haruskah aku kejar? Lalu firman Tuhan berkata, kejarlah, maka engkau akan mendapatkannya. Lalu Daud mengejarnya, saudaraku. Firman Tuhan dikatakan, kemudian berangkatlah Daud, ayat yang ke-6, ayat yang ke-8, 1 Samuel 30 ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Dan akhirnya Daud mengejar mereka seharian penuh. Dan akhirnya apa yang hilang, Daud kembali memperolehnya. Dan tidak ada sesuatu pun, sedikit pun yang hilang dari Daud. Ayat 1 Samuel 30 ayat 19, tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Saudaraku, kalau kita mau menang dalam pergumulan, mari kita belajar taat akan firman Tuhan. Saya percaya kekuatan seorang pria dibangun di atas fondasi yang benar. Di dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 48 mungkin sudah pernah dan sudah mendengar dan seringkali mendengar. Di camp modul 1 sudah diingatkan. Mengapa kamu berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan. Menyebut Dia Tuhan, tapi tidak pernah taat akan firman Tuhan. Kalau kita mengakui Dia Tuhan, artinya kita sepenuhnya tunduk pada otoritas. Dia Tuhan yang berdaulat hidup saudara dan saya. Dan segala apa yang Tuhan firmankan, itulah yang harus kita kerjakan. Saya hanya mengingatkan kembali lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita belajar taat akan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya, ketika kita taat, kita seumpama seperti seorang yang membangun rumah di atas batu karang. Ketika ada persoalan, ada pergumulan, ada badai, maka rumah itu akan kokoh teguh berdiri. Dan saya juga percaya hari ini, firman Tuhan yang sama yang kita dengar, ketika kita belajar taat akan firman Tuhan, maka ketika ada persoalan, ada badai, ada tantangan, ada pergumulan yang harus kita hadapi, maka firman Tuhan itulah yang akan memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Ketika kita taat melakukannya. Mari ambil satu keputusan hari ini. Jangan kita hanya banyak mendengar firman Tuhan, tetapi tidak pernah taat di dalam melakukannya. 1 ons ketaatan lebih berharga daripada 1 ton doa. Itu power statement yang selalu. Hari ini saya bukan mengajari saudara-saudara. Saudara-saudara sudah tahu akan kebenaran firman Tuhan ini. Tapi mari kita melakukannya dengan setia. Saya percaya janji Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 10. Karena kita taat melakukan kebenaran firman Tuhan dan menantikan Tuhan dengan setia, maka Tuhan akan menghindarkan kita
dari pencobaan-pencobaan yang akan datang pada akhir zaman ini. Nah, saudara-saudara, 3 poin yang harus kita lakukan pada sore hari ini. Mari kita menyadari fungsi kita sebagai pria. Kita punya tanggung jawab untuk menjadi penjaga. Penjaga untuk keluarga kita, penjaga untuk saudara kita, penjaga untuk orang-orang yang terdekat, agar tidak tertawan oleh si jahat, jatuh dalam berbagai pencobaan, dan akhirnya mereka yang menjadi korban karena kegagalan kita. Hal yang kedua, mari kita bangkit dari keterpurukan, kegagalan yang sudah. Mari kita ambil satu keputusan dengan respon yang benar. Datang kepada Tuhan, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menguatkan kepercayaan kita? Mari kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, relasi yang benar dengan Tuhan. Karena bergaul karib dengan Tuhan, maka perjanjian yang akan diberitahukan kepada kita. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, dia memiliki hati yang takut akan Tuhan. Memiliki hati yang takut akan Tuhan. Pasti dia jaga kekudusan. Karena dia mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Dan yang ketiga, mari kita belajar taat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa dialah Tuhan satu-satunya, Allah yang berdaulat, yang berotoritas atas hidup kita. Oleh karenanya apa yang dia perintahkan, lewat kebenaran firman-Nya, mari kita taat untuk melakukannya dengan setia. 3 poin ini kiranya menjadi kekuatan dan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita melakukannya dengan setia. Dan saya percaya apapun masalah, persoalan, dan pergumulan yang kita hadapi, sekalipun dalam keterpurukan, ada janji firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami percaya dalam situasi dan pergumulan yang kami hadapi sekarang, sekalipun dalam situasi pandemi COVID yang belum mereda, mungkin ada banyak hal yang kami alami, sehingga membuat kami sedih, kecewa, khawatir, dan takut. Bahkan seringkali keluarga kami menjadi korban. Tapi Tuhan mengingatkan kepada kami hari ini, untuk kami boleh tetap setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai penjaga rohani. Oleh karenanya Tuhan beri kekuatan kepada kami, hikmat, untuk kami boleh melakukannya. Bahkan kami boleh membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Supaya lewat hubungan yang baik, ada kekuatan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Dan kami percaya ketika kami taat lewat kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kami dengar hari ini, firman-Mu yang akan menguatkan dan meneguhkan kami, memberikan jalan keluar dan kelepasan. Berkati pria-priamu di tempat ini Tuhan, siapapun kami, apapun masalah, persoalan, pergumulan, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada yang bertugas.